Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya hitung-hitungannya masih momen Syawal lah ya, untuk menjalin biasanya belum tuntas halal bihalalnya dan belum tuntas silaturahimnya. Terlepas dari pro dan kontra itu adalah tradisi, tetap saja tradisi-tradisi yang baik harus tetap kita jaga. Jangan sampai niat yang baik dalam silaturahim, niat yang baik dalam halal bihalal ternyata dihancurkan sesaat gara-gara kita tidak memahami hakikat silaturahim. Kemudian juga jangan lupa ya, silaturahim ataupun silaturahmi, itu juga jangan sampai membuat kita jadi gimana gitu. Sebenarnya yang betul tuh yang mana sih, silaturahim atau silaturahmi, kan begitu. Ya, dua-duanya betul, hanya dalam ejaannya aja. Ya, kalau dalam bahasa Arab memang al-silah ya pakai shad kan, silaturahim ketika diambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan istilah silaturahmi. Nah, kenapa gak ada perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi? Mari ya kita lihat. Silaturahim atau silaturahmi adalah ibadah yang satu-satunya menggunakan dua kosakata yang sangat-sangat dahsyat. Pertama, dia menggunakan nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti silaturahim. Ada enggak nama Allah Rahmi? Enggak ada, ya kan? Nah, jadi kalau silaturahim enggak salah karena dia menggunakan nama Allah Ar-Rahim. Kalau menggunakan nama Allah Ar-Rahim, apa artinya Ar-Rahim? Maha penyayang. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Berarti silaturahim menggunakan nama Allah, hubungan kasih sayang. Jangan sampai judulnya aja silaturahim hubungan kasih sayang pakai nama Allah. Kita menodai nama Allah ketika silaturahim. Nah, 2 tahun kan gak ketemu, bisa jadi wow kangen. Ya, udah deh ya, kita tidak menjaga lisan kita malah menyakiti orang lain. Kenapa? Karena biasanya nih kalau besok tanggal 1 terus nanti tanggal libur lagi tanggal 4 Sabtu, Minggu tanggal 5 kan biasanya nih banyak undangan silaturahim. Kalau lama kita nggak ketemu dengan orang-orang yang ada di silaturahim besok, bisa jadi ibu dari awal udah mikir mau pakai baju apa, ya kan? Ya, wah dari ujung kepala sampai ujung kaki udah mikir pakai baju apa. Nah, tasnya apa, bawaannya apa, kan begitu. Nah, jangan sampai nih mulut kita malah menyakiti orang. Ini kan silaturahim, berarti hubungan kasih sayang. Ya jangan nyebelin orang lah, jangan nyakitin orang lah dengan mengomentari ya dandanannya, dengan mengomentari pakaiannya. Ya, orang yang udah milah-milih dari awal mau pakai baju apa, begitu nggak ketemu ya lama, nah begitu kita ngelihat dia berpakaian yang menurut kita yang nggak pantas, kita komentari langsung. Maaf ya lo nggak pantas pakai baju kayak begitu.
warnanya nggak matching, udah gitu maaf, kok kelihatannya gendut banget kan kadang. Coba akhirnya gimana? Berarti hati-hati kalau kita bersilaturahim menggunakan nama Allah, berarti apa yang kita lakukan pada saat itu jangan menodai nama Allah. Allah aja sayang sama kita. Allah nggak pelit sama kita. Ayo nanti aplikasinya seperti apa sih? Ya silaturahim yang harmoni dengan menggunakan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Kan judul di flyernya itu ya, aplikasi silaturahim harmoni. Agar saat kita melaksanakan silaturahim, jangan lupa kita menggunakan nama Allah. Satu. Terus yang kedua, ya silaturahim juga diambil dari satu organ manusia yang paling berharga. Karena kalau nggak ada organ ini, nggak ada manusia. Yaitu organ yang bernama rahim. Ini bukan cocokologi, ustazah mah nyocok-nyocokin doang. Enggak. Ini memang nanti ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana silaturahim itu bisa mengakibatkan seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena gara-gara rahim, jadi anggota tubuh yang bernama rahim, dia sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak sebagai momen persaksian manusia yang diciptakan pada saat itu. Nanti ada hadisnya. Kenapa? Ya kita lihat aja deh hadisnya. Mana ya? Nanti kita balik lagi. Nah ini, ya. Jadi ada ikatan organ rahim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Indonesianya aja. Ya, yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda. Ketika Allah telah menciptakan manusia, ya manusia itu tercipta di dalam rahim. Ada enggak manusia yang diciptakan oleh Allah sempurna tidak di dalam rahim? Ada enggak? Enggak ada. Sampai saya jadi ingat pernah komentar mahasiswa saya ya ketika saya mengingatkan surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Karena ayat ini bercerita tentang fenomena kejadian ya, waktu kita di dalam rahim. Apa sih yang terjadi waktu kita di dalam rahim, Ibu? Allah bertanya kepada kita dengan pertanyaan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Allah nanyanya pakai bahasa Arab. Ternyata manusia yang di dalam rahim menjawabnya pakai bahasa Arab juga. Jadi sebenarnya kita ini dari awal sudah punya potensi jago bahasa Arab. Kenapa sekarang gak bisa pakai bahasa Arab? Sedangkan coba tuh anak umur 3 tahun di Arab jago banget bahasa Arab. Kenapa kita gak bisa bahasa Arab? Karena lingkungan kita, kan lingkungan itu yang memang mempengaruhi seseorang. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kalau kalian itu dulu dari sejak di dalam rahim tidak asing dengan bahasa Arab. Ketika Allah bertanya surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Jawaban kita apa? Qalu bala syahidna. Ya, labbaik ya syahidna, kami bersyahadat. Itu yang menjadi filosofis kenapa semua bayi pasti dilahirkan dalam keadaan muslim. Karena mereka waktu di dalam rahim telah bersaksi. Coba cung tangan, siapa yang ingat dengan dialog ini waktu di dalam rahim? Kan sekarang dokter-dokter obgyn keren loh. USG-nya itu bisa 4 dimensi kan gitu kan. Bisa mendengar
detak-detik jantung yang anak di dalam rahim. Kira-kira itu USG-nya ada nggak yang ngerekam tanya jawab kayak begitu waktu dialog? Oh, nyampe ya. Artinya ini bukan karena peristiwa ini tidak ada. Peristiwa ini ya sesuatu yang keniscayaan ada. Semua pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim. Tapi enggak ada yang ingat. Kira-kira kalau lupa nanti ditagih sama Allah janjinya, dimaafkan enggak sama Allah? Kan enggak ada yang ingat kan? Karena nanti Allah akan menagih. Dulu aja di dalam rahim bilangnya ya siap mengakui Allah sebagai Tuhan, siap diatur oleh Allah, ya, siap yang mengikuti perintah Allah sami'na wa ata'na. Kan dulu waktu di dalam rahim janjinya kayak begitu. Sekarang gimana waktu di dunia? Ya Allah kan lupa. Kira-kira kalau lupa dimaafin gak? Kata siapa? Sebab ujung ayat itu, ya surat Al-A'raf ayat 172, ujung ayat itu apa kata Allah? Antakulu yaumal qiyamah, sengaja Allah turunkan ayat ini. Karena jangan sampai nanti di hari kiamat kamu mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Ih lupa ya Allah, yang namanya lupa kan kagak dosa. Ternyata alasan lupa tiada maaf bagimu. Nah saya pernah pengalaman ketika menceritakan ini di kelas ya. Ada satu mahasiswa saya yang bilang begini, Ibu kayaknya itu bukan saya deh. Ya Allah, saya dapat pertanyaan bahwa dia menganggap apa yang ada dalam dialog ayat itu, dia tidak termasuk di dalamnya. Ya, saya bingung kan ngejawabnya gimana. Ya Allah, kadang anak-anak muda kan begitu. Ya, nanyanya ya begitu deh. Nah kan jawabannya kita kan juga harus begitu deh. Ya kan? Saya bingung, ya Allah ini jawabannya apa ya? Udah saya bilang, karena dia kan laki-laki. Saya bilang sama teman sebangkunya, kakak tolong bantuin ibu. Kenapa? Karena ibu perempuan, yang bertanya laki-laki. Mau gak mau harus ada saksi yang laki-laki. Emang ngapain sih Bu? Cuman mau lihat, tolong bantu. Kira-kira teman sebelah kamu itu punya udel gak? Punya pusat ya, punya udel, pusar. Ah ibu jangan gitu dong, itu kan aurat. Berarti kan perempuan yang bukan mahram gak boleh lihat. Kan batas aurat itu dari pusar sampai lutut kan untuk laki-laki dengan laki-laki. Mau gak mau kan saya gak boleh lihat. Ibu butuh persaksian dari orang lain, tolong bantu teman kamu itu punya pusar gak? Apa kata dia? Ya punya lah Bu. Kalau ibu lebih senang kamu gak punya pusar. Kenapa? Karena kalau kamu gak punya pusar, kamu tanya sama ibu kamu, dulu nelore di mana? Kan gitu. Ya enggak lah Bu, yang saya mah anak manusia. Kalau kamu anak manusia, tanya sama ibu kamu. Waktu di dalam perut, ibu kamu menyimpan kamu di mana? Di jantung, ya, di dadas, di ginjal, di usus besar, kan gitu. Ya pastilah Bu, di dalam rahim. Apalagi nih kalau nggak diputus sama dokter, nyambung melulu tuh, ya kan? Antara tali pusat ibu kamu dengan tali pusat kamu tuh kan nyambung. Diputus aja sehingga akhirnya kamu terpisah. Ya, artinya apa? Ya, tidak ada manusia yang tidak mungkin ya dia tidak melalui proses di dalam rahim. Kan begitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan silaturahim menggunakan organ rahim? Nah, rahim setelah selesai menjadi tempat terciptanya manusia dari mulai nutfah, bertemunya sel telur dengan sel sperma, sampai berkembang menjadi segumpal darah, segumpal daging, sampai jadi janin sempurna. Apa kata rahim? Lihat, ya, rahim berdiri dan berkata, ya, ini adalah kedudukan yang aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang memutuskannya. Jadi rahim begitu udah selesai menjadi tempat terciptanya manusia, dia bersaksi kepada Allah, ya Allah, aku udah selesai dan aku berlindung kepadamu kalau ada di antara mereka
yang memutuskan tali ya peranakan, tali persaudaraan, tali silaturahim. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa kamu ridho? Siapa yang menyambungmu, maka aku pun akan ridho menyambungnya. Siapa yang memutuskanmu, maka aku pun akan memutuskan ya hubungan dengannya. Ridho. Nah, jadi hati-hati. Silaturahim kalau menggunakan organ rahim jangan sampai prakteknya menodai ya ikatan peranakan. Contoh sederhana, contoh dulu. Misalnya, ya yang namanya pernikahan ada kalanya pilihannya kemudian bercerai. Kan begitu. Saya sudah sering mengingatkan, ya perceraian itu pilihan kamu. Tapi jangan sampai gara-gara perceraian kamu memutuskan silaturahim. Di mana letak memutuskannya? Hal yang sepele menurut kita. Saat terjadi perceraian, hati-hati ketika kita mengomentari orang tua mantan suami juga disebut sebagai mantan mertua. Siapa yang menyebutkan mantan mertua berarti dia memutuskan silaturahim. Kenapa? Karena tidak ada mantan mertua. Apalagi dengan undang-undang yang kita bingungkan yaitu hak asuh. Bapaknya ya atau ibunya ketika mengasuh anak. Ada mantan suami istri setelah perceraian. Tapi adakah mantan orang tua dengan anak? Mantan ayah dengan anak? Mantan ibu dengan anak? Mantan kakek nenek dengan cucu? Mantan paman dengan ponakan? Jadi enggak boleh dibilang itu mah mantan ya mertua. Kenapa? Karena bisa jadi anak yang lahir dari rahim kita tetap dia adalah cucu dari ya keluarga suami. Ponakan dari keluarga suami. Nah, dari sini berarti aplikasi silaturahim bukan sekedar yang penting ketemu. Kalau belum ketemu berarti belum silaturahim. Covid mah ngajarin kita. Ya, silaturahim bahkan sungkem pun juga ada istilah sungkem virtual. Angpau lebaran pun juga ada angpau virtual. Saya mah baru ya karena anak saya itu kan neneknya kan eyangnya, aduh aku jadi nggak bisa kehilangan satu cucu kan gitu nggak sungkem. Apa kata anak saya, eyang aku mah tetap sungkem. Sekarang kan ada video call ya kan, saya megangin video call udah dia sungkem. Jadi sungkem virtual apa kata eyangnya, berarti nanti ampaunya virtual, jangan takut yang. Walaupun dia tidak ada di Indonesia, tapi ya untuk pesan Shopee, Topet itu bisa pakai account. Jadi apa? Dia kirim deh kalau nggak nomor rekening ya nomor GoPay. Ya Allah, ternyata nggak ada istilah terputus berbuat baik kalau tidak bertemu secara tatap muka. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, silaturahim itu tidak sekedar bertemu. Tapi silaturahim harus menunjukkan ada rahmat dan sifat Allah dengan apa yang kita lakukan pada saat silaturahim. Ya, kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Karena ya yang pertama silaturahim diambil dari nama Allah yang Rahman dan Rahim. Bagaimana kita mempraktekkannya? Rasulullah SAW kan sudah bersabda, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka enggak akan disayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya Allah, sayangnya Allah kepada manusia, ada kalanya Allah itu enggak pelit, Allah itu enggak bakhil.
semua makhluk yang Allah ciptakan. Allah berikan karena Allah sayang. Ya, karena Allah nggak pelit, misalnya apa? Oksigen. Apakah oksigen dibatasi sama Allah bagi yang muslim ataupun yang non muslim? Ya. Apakah yang hidungnya minimalis sama yang hidungnya maksimalis itu mempengaruhi dia menyerap oksigen dalam tubuhnya? Kan enggak. Ya, bisa jadi yang hidungnya maksimalis sesek napasnya. Yang kayak kita hidungnya minimalis lega, ya kan? Kenapa? Karena Allah ketika memberikan oksigen, ketika memberikan sinar matahari, itu kepada semua makhluk. Ada kalanya manusia yang memang menutup rahmat itu. Ya, karena apa? Karena kesalahan manusia. Udah tahu punya amandel, begitu silaturahim kan bisa jadi disediainnya es. Wah, seger banget, ya Allah seger gitu kan. Ih seger banget ya. Tapi malamnya nyesek ya kan. Kenapa? Karena asmanya kambuh. Bukan karena Allah pelit dengan oksigen. Ya tapi kamulah yang menghalangi. Nah karena Allah itu tidak pelit, Allah itu tidak bakhil, maka praktek silaturahim dengan nama Allah yang Rahman, yang Maha Pemberi, yang suka memberi, karena Allah itu sayang, ayo kita tunjukkan. Gak mesti harus ketemu, virtual pun juga harus kita lakukan. Apa saja? Nah, yang pertama, ya, kita harus dikenal. Jadi silaturahim itu berhubungan dengan orang, siapapun yang pernah bertemu dengan kita. Baik pertemuan secara offline ataupun pertemuan secara online. Kan kadang kan di WA, teman-teman di grup IG, bisa jadi kan gak pernah ketemu. Tapi jangan sampai saat bertemu secara virtual tidak mengenang kebaikan kita. Tapi yang dikenang adalah keburukan kita. Jadi praktek silaturahim ketika menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim harus ditunjukkan dengan pribadi kita dikenal dengan kebaikannya. Sampai kan pernah Rasulullah SAW kedatangan seorang sahabat yang bernama Wabisah. Apa kata Wabisah? Ya Rasulullah, saya ini udah baik apa belum ya? Saya ini udah jadi pribadi yang baik atau pribadi yang tidak baik? Ternyata Rasulullah menyuruh Wabisah apa? Dengarkan komentar tetangga-tetangga kamu. Yang namanya tetangga bisa jadi berapa rumah? 40. Dengarkan tetangga-tetangga kamu. Kalau kamu dengar, idza sami'tahum, kamu dengar mereka mengatakan kamu telah berbuat baik. Berarti kamu orang baik. Ya, kenal? Enggak kenal sih, cuman dia kalau lewat selalu nyapa. Mungkin orang itu enggak kenal dengan kita, enggak tahu nama kita. Tapi kalau tetangga bisa jadi tahu plat mobilnya, kan gitu kan? Ya, oh itu plat mobilnya dia. Ya sebenarnya sih kalau kenal enggak juga ya. Tapi tahulah yang punya mobil itu kan, ya iya dia baik kok. Dari mana kamu tahu dia baik? Kalau lewat selalu menyapa, kan gitu. Ya, kan ada kalanya begitu. Ya. Senyum, anak kita nanya, siapa Mi? Wow, ya kan? Yang penting senyum. Jadi kita dikenal dengan ramahnya. Ya, kalau kamu dengar tetangga itu mengatakan kamu berbuat baik, berarti kamu orang baik. Tapi idza sami'tahum, kalau kamu dengar tetangga mengatakan kamu berbuat berbuat buruk, berarti kamu bukan orang baik. Nah, jadi jangan ngomong, saya mah orang rajin silaturahim. Silaturahim kamu dengan ketemu banyak orang, kira-kira orang yang pernah bertemu dengan kamu memberikan persaksian kamu orang baik atau bukan orang baik.
Kalau kamu rioni sana, rioni sini, kan halal bihalal rioni. Kayaknya nanti sampai menjelang Idul Adha baru selesai rioni. Ya, karena rioni di awal-awal Lebaran itu keluarga. Nah, setelah lewat 1 bulan itu komunitas, pengajian. Lewat sedikit baru deh ya teman SD, ya teman SMP kan gitu. Karena ajang pertemuan ya dengan ya halal bihalal. Tapi jangan sampai ya kayaknya mah kalau di WA dia nggak pernah komen, ya. Tapi begitu datang silaturahimnya kenceng. Tapi mendingan lo nggak usah komen kayak di WA daripada ketemu komentarnya menyakiti. Berarti apa? Ya, dia memutuskan silaturahim karena dia memutuskan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Allah itu baik kepada manusia. Siapa yang memutuskan kebaikan saat bertemu dengan orang lain berarti dia memutuskan silaturahim. Kemudian ya, apalagi yang diingatkan? Ayo, yang namanya silaturahim apalagi masyarakat Indonesia dengan istilah halal bihalal. Menghalalkan segala sesuatu yang bisa jadi masih ada keganjelan-keganjelan. Kemarin suami saya ngumpulin istilah tuh Lebaran. Jadi Lebaran itu diambil dari beberapa istilah. Pertama, apa ya? Saya nggak catat sih itu. Mbak Dini sih. Jadi suami saya kemarin waktu halal bihalal ngasih sambutan. Jadi Lebaran itu diambil dari beberapa kosakata. Pertama, Lebaran itu artinya melebarkan hati. Berarti ya itulah makna dari Lebaran. Kekurangan dan kelebihan seseorang jangan membuat hati kita sempit. Tapi berlebar-lebaranlah. Terus apalagi ya? Jangan itu mah kalau lebar perut, lebar samping. Laburan apa ya? Kalau orang kalau laburan. Ada nggak sih istilah laburan? Orang Sunda apa orang lebaran, lebar. Pokoknya ini deh diambil dari tradisi-tradisi yang tujuannya adalah melapangkan dada. Apa? Oh, bahasa Sunda sayang. Oh, tuh bahasa Sunda sayang. Ngomongnya gimana? Lebar. Ya, itu kalau lebar itu Jawa ya. Ya, lebaran. Ya, jadi sayangan. Itu. Jadi banyak kosakata yang memang kalau dilihat dari asal usul ada enggak dulu di zaman Rasulullah SAW? Ya enggak juga sih. Namun Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah warning, jangan sampai di saat lebaran justru kamu banyak dosanya. Itu kan asal usul gitu. Yaitu ketika di hadis Rasulullah SAW setelah selesai sholat Id, ya, Rasulullah SAW melihat kaum laki-laki ini ingin berdiri mendatangi Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Duduklah kalian. Jadi yang laki-laki nggak boleh ada yang berdiri. Karena kalau udah satu laki-laki berdiri, otomatis Rasulullah SAW pasti dikerubutin sama laki-laki. Apa hikmahnya Rasulullah menyuruh sahabat tidak boleh berdiri? Karena Rasulullah SAW ingin menghampiri saf perempuan. Jadi Rasulullah melewati saf laki-laki dan satu pun laki-laki nggak boleh ada yang berdiri. Ya kan biasa gitu. Ibu ngundang Pak Kiai misalnya, begitu udah selesai Pak Kiai mau pulang dikerubutin kan sama bapak-bapak. Kira-kira ibu-ibunya dapat kesempatan enggak? Minimal cuman Assalamualaikum Pak Kiai. Enggak. Nah Rasulullah memahami itu, yang laki-laki disuruh tidak boleh bergerak, tetap di tempat. Karena Rasulullah ingin menghampiri saf para muslimah, para wanita. Nah di depan para wanita ini Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna. Ayo kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna, karena aku melihat kebanyakan kalian masuk ke dalam
api neraka. Ya Allah, baru selesai sholat id, Rasulullah bilang kayak begitu. Nyuruh kita bersedekah karena kita kebanyakan masuk neraka. Coba kalau prakteknya di zaman sekarang ada ustadz yang mendatangi taklim kita, ibu-ibu ayo segera bersedekah. Kenapa? Karena ibu-ibu ini kebanyakan masuk neraka. Keluar gak tuh sedekah kita? Ustadz ngomong tuh yang enak. Ya kan? Ya, mau minta infak tuh ibu-ibu tuh di bujuk-bujuk dulu, ya kan? Ya angkat-angkat lah. Ini tau-taunya bilang kita masuk neraka. Itu mah ya perempuan zaman sekarang yang memang banyak suuzonnya. Ya, ya. Tapi wanita-wanita Rasulullah pada saat itu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, mereka langsung mikir, ini yang ngomong Rasul, berarti nggak mungkin bohong. Saatnya bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka? Sampaikan, apa sih dosanya wanita? Apa kata Rasulullah SAW? Dua dosa wanita. Apa yang pertama? Takfurnal ashir, kamu tidak mensyukuri suami. Makanya praktek orang tua kita akhirnya sungkem. Istri sungkem sama suami, minta maaf sama suami. Anak minta maaf sama orang tua. Tradisi ini karena Rasulullah SAW mengingatkan. Dosa yang pertama, kalian tidak bersyukur kepada suami. Dikasih sedikit gak berasa, dikasih banyak kurang, kan gitu kan. Nah, momen halal bihalal adalah saling memaafkan, baru satu. Dosa yang kedua apa? Taksurnal li'an. Nih mulut kalian suka komen yang nyakitin orang lain. Orang bersedekah kan ada kotak infak kadang lewat kan. Nah, sedekahnya bunyi kelutung-kelutung. Suka aja ada yang komen, astagfirullahalazim, dandan boleh keren. Ya kan? Giran infak lutuk-lutuk. Kan gitu kan? Ada yang infaknya besar. Ya, kelihatan. Ya. Aduh kok gak masuk-masuk gitu kan, kelihatan. Udah komen gak? Komen. Tumben loh. Ya kan? Ya. Akhirnya apa? Keikhlasan seseorang bisa jadi berubah gara-gara di komen. Lo baru tahu gue baik. Kemana aja selama ini kan gitu kan? Gara-gara komen. Saya pernah ditanya, Ustazah emang gak boleh ya pakai mukena warna-warni? Sekarang kan mukena itu warna-warni. Sebenarnya boleh gak boleh itu tergantung mulut kalian. Kenapa? Ya. Depan kita pakai mukena bagus, warna-warni, bahkan mungkin ada yang berukat ya dengan benang emas. Di komen gak sama yang belakang? Komen. Cakep banget mukenanya, pembokat, paling hadiah, ya kan? Gitu. Di depan kita mukenanya putih lusuh, kenapa? Dia nggak kepengen dikomen sebagai orang yang glamor. Akhirnya dia pilih mukena yang sederhana, lusuh. Dikomen nggak? Ya kan? Astagfirullahaladzim, turun mah dari Mercy. Mukena. Nih jadi mah ya mau mukenanya bagus, mau mukena yang nggak bagus, dosanya tergantung komen. Niat seseorang jangan komentari, ya. Tapi komentar itu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Kan dua dosa ini gue banget, ya kan? Ya, nah itu akhirnya apa? Ya bulan Syawal,
para kiai-kiai kita, para orang tua kita tahu ini kayaknya mah model-model mulutnya perempuan Indonesia, ya kan? Ya akhirnya apa? Mereka menuntut setiap pertemuan tidak hanya sekedar bertemu, tapi setiap pertemuan saling memaafkan. Kan gitu. Kan tradisi baju baru itu juga bukan tradisi Islam kan, siapa bilang? Itu ada hadisnya dalam riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kepada semua wanita, baik yang haid, nifas ataupun istihadah, kalian tetap harus menghadiri sholat Id. Siapa yang tidak punya baju, siapa yang tidak punya jilbab, maka para wanita yang lain berikan mereka baju, berikan mereka jilbab. Artinya apa? Saling berbagi baju yang layak ketika saat menghadiri majelis. Nah, momen yang namanya orang Indonesia kan kadang otaknya otak bisnis. Ya kan? Walaupun sih sebenarnya enggak mesti sih baju baru. Tapi Rasulullah kan menyuruh untuk berbagi pakaian yang layak. Layak menurut kita kan belum tentu kita enggak enak yang ngasih orang. Momen bisnis ini akhirnya berbagilah kepada orang lain dengan baju baru, kan gitu. Jadi menurut saya ini hal-hal yang kita hanya bisa melihat dengan sudut pandang positive thinking. Jadi enggak melulu nyalain. Semua tradisi-tradisi orang tua kita pasti mereka punya keinginan, punya visi dan misi yang baik. Nah, yang perlu dihindari adalah jangan sampai ya pada saat diminta untuk halal bihalal saling melapangkan dosa, ya Allah, ternyata tetap aja nggak lapang-lapang dadanya. Ya, yang penting mau ketemu, tapi kalau maaf-maafan enggak deh, yang gitu kan? Ya, padahal apa aplikasi sifat Allah Ar-Rahim ketika silaturahim, tunjukkan dong kita orang yang berhati lapang. Kenapa? Karena Allah aja begitu rahman sama kita. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, nggak ada manusia yang berdosa, tapi Allah tampakkan nggak dosa-dosa kita? Enggak. Coba bayangkan kalau Allah nggak sayang sama kita, dosa-dosa kita itu ditampakkan sama Allah dengan aroma busuk. Kira-kira ada nggak pasta gigi yang bisa menahan aroma busuk dari dosa-dosa mulut kita? Ada nggak masker yang bisa menahan aroma busuk dari dosa-dosa mulut kita? Enggak ada. Kalau ternyata dosa-dosa itu banyak dari mulut kita dan beraroma busuk, ada nggak orang yang mau mendekati kita, menghormati kita, mencintai kita? Suami mau nyium istrinya, yoga, ya kan? Enek, ya kan? Kenapa? Karena mulut istrinya banyak dosanya, gitu kan? Setiap dia menyakiti sama Allah dikasih aroma busuk. Setiap dia mengucapkan kata-kata kotor dikasih aroma busuk. Enggak ada orang yang mau mencintai kita. Tapi Allah sayang sama kita. Allah tutup dosa kamu. Coba bayangkan kalau Allah enggak sayang sama kita, dosa itu ditunjukkan dengan luka, koreng. Ya Allah, kira-kira banyak korengan kita? Ya, yang mulutnya diem, alhamdulillah mulut gua mah diem. Tak bisa jadi korengnya di mana? Di jempol, sama di telunjuk. Kalau ketemu kayaknya dia nggak banyak komen, dia diam-diam aja. Tapi kenapa di WA? Aduh, ya kan gitu kan? Kayaknya mah nggak ada. Kalau dia udah posting, dia komen, dia ngirim gambar. Aduh, gambarnya udah nyakitin orang, mulutnya sih diem. Ya nggak banyak ngomong, ya anteng aja, tapi di WA berisik, ya kan? Dan nyakitin orang lain. Coba, bisa jadi cantengannya kita ini jempol sama telunjuk-telunjuk kita. Nggak ada orang yang mau menyakiti kita, ya nggak ada orang yang mau mendekati kita, ya kan begitu. Allah sayang sama kita. Nah Allah aja sayang sama kita. Dosa-dosa kita tidak diungkap sama Allah. Mereka kan menghormati kita karena mereka nggak tahu aja dosanya kita. Ya,
Bahkan ketika kita minta ampun sama Allah, Allah tidak cukup hanya mengampuni. Allah tambah kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang selalu minta ampun. Buktinya apa? Enggak hanya Allah yang suka ketika dia minta ampun. Allah akan utus malaikat juga mendoakan ya orang tersebut. Bahkan malaikat ini enggak hanya mendoakan orang yang minta ampun tadi, yang berdosa tadi. Malaikat pun akan mendoakan ke atas, ke samping dan ke bawah kepada orang yang minta ampun. Itu ada dalam surat Ghafir, surat 40. Malaikat yang ada di Arsy, itu kan malaikat VVIP banget. Malaikat yang ada di istananya Allah. Tugas awalnya surat Ghafir ayat ke-7 sampai ke-9. Ya, surat 40. Tugas utamanya malaikat ini apa? Bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Tapi ternyata malaikat ini punya tugas khusus dari Allah. Kalau ternyata ada di antara manusia di bumi bersalah lalu minta ampun, apa kata Allah? Menyuruh malaikat ini punya koneksi langsung. Doakan dia. Kamu juga harus berbahagia dengan cara doakan mereka. Apa doanya di ayat ke-7? Rabbana ufirlil ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilak, yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Lindungilah mereka dari neraka jahanam. Ini ayat ke-7-nya. Ayat ke-8, apa kata malaikat ini? Ya Allah, jangan cuma dia yang diselamatkan dari api neraka. Rabbana adkhilhum. Ya Allah, masukkan juga ke dalam surga. Kenapa? Karena dia ini punya orang tua ke atas, punya suami, punya anak. Maka masukkanlah mereka reuni akbar bersama dengan nenek moyang, pasangan dan anak keturunannya. Itu ayat ke-8. Ayat ke-9 apa? Waqihimus sayyiat. Ya Allah, dia udah minta ampun loh. Lindungilah mereka semua dari segala keburukan-keburukan di dunia dan juga keburukan-keburukan di akhirat. Faqad rahimtah. Karena sayangnya Allah. Nah, Allah aja begitu. Maka ketika Allah memerintahkan manusia silaturahim, masa sih kamu gak bisa berlapang dada memaafkan kesalahan orang? Siapa yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang, bagaimana mungkin Allah pun akan ya memaafkan kita. Allah memudahkan orang lain juga memaafkan kita. Ya, karena bisa jadi saat ini kita nggak mau memaafkan karena kita sebagai korban, tapi bisa jadi ada orang yang di sebelah sana, kita sebagai pelaku. Kalau kita sebagai korban suka memaafkan, mudah bagi Allah menaklukkan orang-orang yang ya korban-korban kita juga dilapangkan hatinya memaafkan kita. Itu. Jadi ayo maafkan, bahkan ya kalau sering kita diingatkan kan surat At-Taghabun ya, surat 64 ayat yang ke-14. Ya Allah sampai menyuruh, ada kalanya suami istri yang namanya juga kepala sama hitam, tapi kan isinya beda. Orang tua dengan anak walaupun lahir dari rahim kita, tapi kan bisa jadi emosinya beda-beda. Akhirnya apa? Adu walakum, saling bermusuhan. Jangan dibiarkan. Kamu bagaimana bisa menyayangi dan disayang oleh orang lain kalau kamu tidak bisa menyayangi keluarga kamu sendiri? Saat terjadi pertikaian, apa yang diminta oleh Allah dalam surat At-Taghabun? Wa in ta'fu. Udah cepet aja waras dengan memaafkan. Jadi siapa yang lagi marah lalu dia memaafkan, dia berarti orang yang waras. Karena dia tahu ini perintah Allah, maafkan. Watasfahu, dirangkul. Wataghfiru, beristighfar. Istighfar bukan karena kesalahan kita. Istighfar karena kesalahan dia yang nyakitin kita. Istighfar. Nah, itu kalau dalam rumah tangga. Nah, sedangkan kalau dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159, Rasulullah yang diajarkan sama Allah juga lapang dada memaafkan ketika terjadi konflik dalam masyarakat kamu. Bahkan diingatkan sama Allah, fabima rahmati minallah. Kalau bukan rahmat Allah ya Muhammad, kamu juga gak bisa berhati lembut. Jadi memiliki hati lembut, bisa memaafkan orang lain, itu bukan bakat. Ya, tapi itu adalah anugerah. Anugerah yang Allah berikan kepada seseorang kalau dia melatih dengan perjuangan.
Yaitu apa? Wa in ta'fu. Sama. Allah menyuruh maafkan ya Muhammad. Lalu ya wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Baru ngomong. Jadi silaturahim ketika kita emosi ingin menegur orang lain, ya harus ada prosesnya. Jadi jangan sampai maaf ya, aku mencintaimu karena Allah. Tapi aku mau kasih tahu biar kamu gak masuk neraka. Ih, lo belum nasehatin aja udah nyebelin. Ya kan? Diminta sama Allah prosesnya apa sebelum kamu ngomong? Wa intafu, kamu lapang dada dulu. Kenapa dia melakukan seperti ini? Ya namanya manusia. Bisa jadi tolak ukurnya, persepsinya yang berbeda. Ya kan? Kemudian wastaghfir lahum, istighfar dulu sama Allah. Berapa kali kalau istighfar ketika kita sedang ada konflik dengan orang lain? Berapa kali? 70 kali. Kalau 100 kali rutinitas. Tapi kalau 70 kali itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang bapak majikan yang punya budak anak yang kurang beradab. Logikanya yang namanya budak diapa-apain sama majikan boleh gak? Boleh, namanya ini bukan pembantu, budak. Itu kan dibeli, boleh. Apalagi edukasi, memukul dalam rangka edukasi, boleh juga kan? Kan kadang kita mukul anak menganggap ini untuk mendidik, ya kan gitu kan? Nah, logikanya kan begitu, dia sebagai seorang majikan, budaknya berlaku tidak baik, dia sebagai seorang ayah, alasan mendidik budak ini, tapi apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ini anak udah kurang ajar bener, budakku, ya anak yang menjadi budakku. Bolehkah aku memukulnya? Ya Allah santun banget, ya mau mukul aja pakai izin dulu sama Rasul. Ya, lalu apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Sudahkah engkau beristighfar 70 kali kepada Allah untuk anak ini? Kenapa? Karena pukulan kamu akan beda ketika pukulan kamu dengan cinta. Yang diawali dengan istighfar. Kan kadang kita baru nyesel kalau udah puas pukul anak. Baru sedih ketika dia lagi tidur. Ya Allah, ya kan? Anaknya sambil tidur, sambil nangis. Ya Allah maafin ya. Ya, ini kejadian bisa jadi bukan sekarang, dulu waktu dia masih kecil. Bisa jadi ibunya mau udah lupa, tapi anaknya ingat. Kan gitu kan, karena saya punya anak. Ya Allah, ya dia ketika judulnya tuh saya cuma mengingatkan hati-hati. Kezaliman kita kepada orang lain, apalagi kepada keluarga sendiri, itu akan menyebabkan kita bangkrut di akhirat. Ya, karena kan ada dalam hadis Rasulullah, atadurul mamuflis, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Yang punya pahala, yang tidak punya emas, bukan. Mereka yang punya pahala sholat, punya pahala zakat. Pokoknya orang baik ibadahnya. Tapi dia pernah menyakiti orang lain. Dia pernah menzolimi orang lain, dia pernah memukul dan belum selesai urusannya waktu di dunia. Dan di akhirat gak ada emas, gak ada perak. Mau gak mau keadilan dengan cara mentransfer pahala ataupun dosa. Jadi hati-hati kalau kita pernah memukul orang lain. Ya, dan itu adalah anak kita. Kalau kita belum pernah menyelesaikannya. Di dunia bisa jadi mereka pasrah, kenapa? Dia emak gue, kayaknya pasal 1 ibu tuh boleh memukul. Ya kan? Tapi anak ini punya rasa terzolimi. Nanti kalau di akhirat gak ada emas, gak ada perak. Jangan sampai bangkrut pahala kita karena terlucuti oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Ternyata apa? Anak saya, Umi kan dulu pernah mukul aku. Saya bilang, Mbak, kapan Umi mukul? Aku inget banget waktu aku berantem. Kan Umi udah bilang, gak boleh mukul kepala, di kepala ada otak. Jangan mukul dada, di dada ada jantung. Ya, jangan mukul perut, di perut ada lambung. Ya, Umi cuman bilang kalau kamu lagi berantem sama mas kamu,
Ya pukul apa? Pukul pantat. Nggak kena Mi. Jadi mukul pantat nggak kena. Begitu dia ketangkep kakaknya baru wajar dong pada saat itu memisahkan ya Umi pukul. Saya berpikir gitu. Dan Umi kan mukulnya apa? Mukul kaki kan? Ya kan? Sakit nggak? Ya Allah Mi, sampai sekarang berasa. Lebay. Nah, anak saya si Ica itu kan lebay banget. Sampai sekarang berasa Mi. Dia bilang ya Umi mau lupa. Aku berasa banget. Ya kan? Kan boleh memukul kaki. Bilang tapi kan nggak terluka. Mi, luka itu terkadang tidak terlihat di kaki. Tapi terlihat ya tapi dirasakan di dada. Kalau yang kenal anak saya kan ya Mbak Dini. Begitu tuh. Akhirnya apa saya bilang ya Allah kalau mumpung ini di dunia, ayo kita selesaikan, jangan sampai di akhirat. Udah, saya ambil gagang sapu. Nih, ya, biar adil, tidak ada sangkut paut lagi. Apa kata dia? Mi, dulu nggak pakai gagang sapu. Terus pakai apa? Yang buat kebersihin itu loh, kemoceng. Akhirnya, aduh, udah gak ada punya kemoceng. Saya bilang, tapi kan kemoceng kecil, gagang sapu lebih besar. Nggak apa-apa deh, lebih sakit dikit. Ya daripada apa, nanti jadi ada di akhirat. Udah, saya bilang sama anak saya, ya kan anak saya 3. Ya Allah saksikanlah, hari ini akan ada keadilan. Biar tidak ada lagi nanti kezaliman di akhirat. Apa kata saya, Umi udah lebay gitu kan. Aku cuma mau ngasih tahu, hati-hati ibu-ibu yang mukul anak, yang merasa nggak menyakitin, suka lupa pada anaknya, nggak pernah lupa. Aku udah maafin kok Mi, gitu kan. Ya dengan kamu mengucap kata maaf, ya Allah saksikanlah. Kalau sudah saling memaafkan. Nah itu saya mikir ya Allah, ya ternyata sekali dalam seumur hidup dan saya merasa itu bagian dari sebuah edukasi, ternyata anak itu tetap merekam. Apalagi kita tipe ibu yang sedikit-sedikit nyubit, sedikit-sedikit mukul. Ya, baru minta maafnya kalau anaknya udah tidur. Ya Allah nak, maafin mama, ya anaknya udah tidur. Gimana anaknya? Ya ngerti perasaan ibunya, ungkapan. Nah ini. Nah, kemudian apalagi silaturahim? Ini sudah tadi ya, pribadi yang ramah. Dengan siapapun. Saya pernah membaca sebuah testimoni di bandara. Kan pasti di bandara itu ada toiletnya. Kalau bandara internasional toiletnya bersih enggak? Bersih. Ketika apa? Ditanya penjaga toiletnya, kira-kira dalam satu hari berapa orang yang mengunjungi toilet ini? Waduh, nggak bisa dihitung Bu, apalagi kan shiftnya 3, bukan shift 2, shift 3. Karena kan 24 jam, berarti kan shiftnya harus 3. Kalau memang nggak bisa terhitung, kira-kira kalau pertanyaan berikutnya, dari semua yang memakai toilet ini, berapa orang yang berterima kasih kepada kamu? Aduh, bisa dihitung sama jari. Gimana sih perasaan Mbak kalau ada orang yang setelah menggunakan toilet lalu mengucapkan terima kasih? Bu, saya merasa sebagai manusia. Kenapa? Karena kalau dia nggak mengucapkan terima kasih, saya jadi mikir, saya tuh sebenarnya napak apa enggak? Sebenarnya dia ngelihat saya apa enggak? Ya kan? Tapi kalau bilang makasih ya Mbak, oh ternyata dia ngelihat gue bahwa saya adalah manusia, makhluk yang nampak, bukan makhluk gaib. Kayak begitu. Nah dari sini Rasulullah SAW baru ketahuan kan bagaimana silaturahimnya Rasulullah kepada Yahudi, pengemis yang mulutnya kotor, ya, yang ternyata selalu disuapi oleh Rasulullah, ya, dan dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan kelembutannya, padahal dia tidak tahu siapa nama orang itu. Nah minimal juga seperti itu. Orang itu kehilangan senyumnya kita. Orang itu kehilangan ramahnya kita, padahal dia tidak tahu siapa nama kita. Mana ya ibu yang itu tuh? Ibu yang mana? Ibu yang suka senyum-senyum itu, yang mana sih suka senyum-senyum gitu kan? Pokoknya dia senyum gitu kan. Nah, itu kan banyak cerita bagaimana senyumnya seseorang
Ya begitu kehilangan, ya baru orang itu tahu, oh dia sedang sakit, oh dia sudah tiada. Menandakannya dari seseorang itu kehilangan ramahnya, kehilangan senyumnya. Nah berikutnya, apalagi silaturahim dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Dengan siapapun, nggak peduli dia muslim atau non muslim. Nggak peduli dia adalah orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena Allah dengan nama yang Maha Rahman, Allah memberi ya kepada semua makhluknya ya tak terkecuali. Maka kita pun juga demikian. Yaitu apa? Empati. Ketika saudara kita kena musibah, barangkali kita tidak bisa datang ya dengan fisik kita membantu. Tapi minimal silaturahim kita dengan komentar kita di WA, komentar kita ketika telepon. Ya silaturahim menunjukkan empati yang baik dong. Jangan sampai maaf, datang mah enggak. Tapi komen di grupnya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ingat-ingat punya dosa apa. Sampai baru kemarin ya musibah terus menerus tidak pernah berhenti, kan kadang gitu. Ya Allah udahlah, kalau memang kamu tidak bisa mengomentari dengan kata-kata yang baik, cukuplah menawarkan diri dengan doa. Ya saya tidak bisa bantu kecuali cuma doa ya. Itu sudah menjadi energi. Kan gitu kan? Nah, nih. Kemudian apa lagi? Silaturahim juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Dermawan dengan siapapun. Kalau lihat dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat yang dari mulai 15 ya, itu ciri penghuni surga Firdaus. Penghuni surga Firdaus akan terlihat silaturahim kedermawanannya kepada siapa? Lisaili wal marhum. Dia akan mengetahui fi amwalihim, di hartanya, ayat keberapa ya? 14, 15, 16. Ya mungkin sekitar 16, 17. Wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Mereka akan tahu dari hartanya mereka itu sebenarnya ada hak lisaili, pengemis yang suka minta-minta. Wal marhum, dan juga yang tidak meminta. Ya. Artinya apa? Mindset kita ketika kita menyiapkan 2000-an di tas, 2000-an di mobil, bukan sekedar kita ini orang baik saja, tapi kita ingin menunjukkan rahmat Allah dengan silaturahim kita kepada para peminta. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu menyiapkan fakah, menyiapkan receh kalau ada yang meminta-minta. Agar apa? Agar jangan sampai Nabi Muhammad dibilang pelit loh. Dan ibu bisa lihat ya kalau apa di jalan itu kan suka ada yang apa ya, ya minta jasa walaupun sebenarnya tanpa dia juga kita bisa lewat. Ya, coba ketika dia diberi dengan dia tidak diberi, reaksi wajahnya, komentarnya itu beda. Kan minimal makasih ya Bu, hati-hati ya Bu. Ya, dan mindset kita bukan karena kita orang baik, tapi Allah menitipkan harta dia, tidak Allah berikan langsung kepada dia. Tapi Allah nitipkannya lewat kita. Dan itu ya yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Kamu siapkan kalau di mobil, kalau di tas, kalau kamu pergi naik kendaraanmu siapkan ya 1000-an, 2000-an. Kenapa? Ya karena bisa jadi yang datang ngamen. Allah sebenarnya sudah mempersiapkan rezeki buat dia. Tapi Allah gak mau langsung ngasih ke dia. Allah suka menitipkannya lewat tangan kamu. Walaupun kamu hanya menyiapkan berupa recehan. Namun ya bagi yang miskin yang tidak meminta, ini malah hati-hati, bukan recehan. Ya kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, tapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar, maka dia bukan golonganku. Sampai Umar bin Khattab gak akan bisa tidur malam kecuali dia sudah keliling 40 rumah tetangganya. Jangan sampai ada yang kelaparan. Bukan berarti lagi gak ngomong. Saya mah beras banyak di rumah. Ya Allah, saya masak tuh cuma sedikit. Sabrak-abrak itu beras di rumah.
Ya malu-maluin banget sih, ternyata datang gerbek ya dari televisi, ternyata ada tetangganya yang sampai kekurangan gizi, sampai kelaparan. Ya baru, ya Allah, padahal mah kalau minta saya mah orangnya nggak pelit. Ya nyalahinnya malah yang kagak minta. Orang miskin yang tidak meminta, itulah yang menjadi ujian sangat berat buat tetangga yang kaya. Kan itu kan, makanya kaya-kaya banget ngeri juga, diujinya sama siapa? 40 tetangga kanan kiri. Jangan sampai ada yang miskin. Ya, karena tolak ukur dia sebagai umatnya Rasulullah atau tidak tergantung 40 tetangganya adakah yang kelaparan dan dia tidak meminta. Nah, silaturahim dengan anak kecil, ya paling tidak memberikan keteladanan. Ya kenapa ampau-ampau itu kan dikasihnya ke anak-anak kecil kan gitu kan? Karena anak kecil itu akan merekam. Ya dulu dia diberi ketika lebaran, maka ketika dia sudah dewasa pun dia juga akan memberi. Ya, dulu aku nggak dikasih, ya pilih-pilih, maka bisa jadi dia besar pun akan pilih-pilih. Gitu. Walaupun anak saya lagi komentar begini, Mi sebenarnya tuh harusnya orang-orang tua tuh paling enggak om-om, tante-tante, yang ngerti dong. Yang butuh uang itu bukan yang kecil-kecil. Yang gede itu justru butuh, coba. Aku kan tiap tahun lebaran ke tempatnya Pak D. Aku inget banget selalu dikasih. Sekarang aku gak dikasih lagi, katanya aku udah gede gitu. Oh, akhirnya apa? Saya baru belajar dari ponakan saya. Apa gitu, Tante, sekarang mah yang gede-gede gak usah pakai amplop. Amplopnya juga malu kita nerima amplop kan, karena yang sekarang kan macam-macam gambarnya. Kenapa? Cukup kita serahkan akun GoPay. Ya kan, kalau transfer kan nominalnya minimal kan 50.000. Tapi kalau GoPay kan akad cantik juga bisa, ya kan? Ya cuman ngasih ya 39.000, bisa kan bisa. Ya 19.000 bisa. Kan gitu kan? Oh, itu ya harusnya tuh orang-orang ngerti. Yang anak kecil tuh sebenarnya tuh dia nggak butuh uang. Mereka juga nggak ngerti, begitu dikumpulin, dititip ke siapa? Akadnya apa? Akadnya memberi apa nitip? Kalau nitip, kenapa begitu anaknya minta diomelin? Kan gitu kan? Nah itu. Ya. Nah sekarang aplikasi ketika nama Allah dalam silaturahim kan sudah selesai. Nah sekarang aplikasi ketika nama organ rahim. Berarti ketika aplikasi organ rahim, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi nggak mesti ketemu, virtual pun, dari jauh pun tetap harus menjaga ikatan peranakan. Karena dari sebab rahim akan ada deh saudara semahram, ya kan? Ada kerabat tapi bukan mahram. Ada juga ya saudara manusia. Karena semua manusia dari rahim yang sama, yaitu rahimnya Ibunda Hawa. Gitu kan? Walaupun ada yang spesial, saudara seakidah. Nah, kita praktek yang sederhana aja. Nah, jangan lupa ya, berarti semua manusia itu berasal dari rahimnya Ibunda Hawa. Berarti silaturahim dengan solidaritas kemanusiaan ada satu tanda kita mampu bersilaturahim. Karena semua manusia adalah saudara serahim Ibunda Hawa. Nah ini, sedangkan praktek yang perlu diwaspadai ini lebih khusus ketika terjadi silaturahim, ikatan peranakan ya dengan pernikahan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nih, silahkan ketika memilih perceraian. Tapi jangan sampai memutuskan
siapa yang menjadi saudara mahram dan bukan mahram. Karena Lebaran ini, ya saya kaget aja ketika tetangga ya ada yang anaknya ditanya sama ibunya, kamu dapat dari mana ini? Dapat mainan kan biasa kalau Lebaran kan anak-anak begitu dapat uang baru kan beli mainan. Ini kamu dapat mainan dari mana? Apa kata anak ini? Dari orang lewat. Dari orang lewat. Oh, itu orang lewat. Wajar dong saya nanya. Orang lewatnya baik banget. Saya kepengen orang lewat yang mana? Karena saya lagi berkunjung ke rumahnya. Ya kan? Orang lewatnya yang mana? Ya kan? Sampai ngasih mainan. Aku juga punya anak tuh biar dikenalin orang lewat. Ya lewat yang mana? Ternyata itu bapaknya. Kenapa? Ya jadi udah terjadi perceraian. Ya ibunya takut kalau bapaknya itu nanti mengambil anaknya. Jadi bapaknya itu sering sembunyi-sembunyi berkunjung ke anak untuk memberikan segala sesuatu, termasuk Lebaran kemarin yang ngasih. Ya, nah ibunya ingin memberikan kepada anak jangan sampai dibawa sama bapaknya, itu adalah orang lewat. Saya bilang ya Allah, gak boleh. Ini namanya memutuskan silaturahim. Sedangkan rahim itu nanti akan bersaksi kepada Allah. Ibunya boleh bilang itu bukan bapakmu, tapi rahim, organ rahim dia akan bersaksi. Dia adalah ayahmu, ayah kandungmu, kan begitu. Dan wajar, gara-gara menjaga nasab, bapak, ibu, keluarga besar itu jangan sampai diputus. Kenapa? Karena menjaga silaturahim nasab, walaupun itu berat, tapi itulah yang akan diapresiasi oleh para malaikat penjaga pintu surga. Dalam surat Ar-Ra'd, kayaknya ada dia di sini nih. Arya. Mana sih, ada nggak ya? Saya lupa. Nah ini dia, dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, begitu pintu surga dibuka, siapa yang menjadi among tamu menyambut para penghuni surga? Dialah para malaikat yang menjaga pintu surga. Dan ketika para malaikat menjaga pintu surga, malaikat akan memberikan sambutan, menyambut ya mereka penghuni surga dengan ucapan apa? Ayat ke-24-nya. Salamun alaikum bima sobartum. Ya, jadi Jannatu Aden. Surga Aden itu dijaga oleh malaikat dan malaikat akan menyuruh kalian masuk ke dalam surga bersama dengan siapa? Bapak-bapak kalian, pasangan kalian, dan anak-anak kalian. Dan malaikat menjaga di semua pintu-pintu karena jangan sampai ada yang ngaku-ngaku saudara. Diseleksi benar. Dan ketika memang dia menjaga ikatan ke atas, ke samping dan ke bawah, begitu mereka masuk rombongan itu, kata malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, kalian sekeluarga ini bisa masuk ke dalam surga gara-gara kesabaran kalian. Jadi mengatakan mantan mertua mungkin puas. Tapi kalau menyebutkan mertua, mantan suami, aduh kayaknya iris-iris lagi nih hati kita. Jangan, biarin deh, yang dia kita sudah percaya dengan dia, udah jangan lagi ada hubungan, nama pun jangan disebut, ya nggak bisa. Anaknya perempuan, biar bagaimanapun nanti begitu menikah akan menyebut siapa bapaknya, kan gitu. Ya. Berat dalam menjaga status, dan ini yang diberikan apresiasi oleh malaikat. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, kalian masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian. Ini aja bisa jadi ya begitu berat ya untuk ya orang-orang yang istilahnya bercerai.
Lebih berat lagi kalau tidak bercerai tapi maaf suaminya poligami. Wah, ya, saya punya teman. Nah, ya Allah Ustazah, berhak gak sih saya marah ketika ternyata suami itu menikah diam-diam dan dia punya anak lagi? Berhak gak saya marah? Ya sebagai aspek kemanusiaan, kamu disakiti sebagai seorang perempuan, ya wajar dong marah. Ya telenovela banget dah kalau kagak marah. Ya kan? Ya kan ada kan film dulu zaman kita kan telenovela ya, sekarang aja anak drakor. Dulu mah kita telenovela. Yang Rosalinda, yang Esmeralda kan gitu kan. Ya. Sekarang ya nggak mungkin lah nggak marah. Kenapa? Karena saya pernah ada seorang ibu yang konsultasi sama saya dan dia bilang, Ustazah, saya mohon izin untuk bertanya. Silakan, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ternyata apa? Saya ingin memastikan kalau menurut Ustazah pernikahan saya sah atau tidak sah. Kenapa? Karena saya menikah dengan jaminan seorang ustadz. Ya, kalau ustadz itu bilang sah berarti sah. Saya bilang, ini ada apa di pernikahannya? Ternyata apa? Dia adalah istri yang kedua. Dan istri yang pertama jadi teman setaklim. Bahkan ketika umroh bareng, ya itu, ya Allah, saya bilang, jujur sebagai seorang perempuan, saya mau tampar kamu. Ya kan? Apalagi ternyata aku kenal sama ya, istri pertamanya dan apa di taklim itu ada ayam aja. Makanya saya kepingin kira-kira menurut Ustazah gimana secara kemanusiaan, ya Allah, ya kan? Ya kita kan merasa gimana ya? Ya apalagi umroh bareng, aduh ya Allah ya my God kan gitu kan. Ya itu sebagai seorang manusia wajar ya disakiti. Tapi sebagai seorang bertakwa, sakit hatinya kamu jangan sampai tadinya awalnya kamu korban. Lalu kamu menjadi pelaku. Yaitu apa? Kamu suka tidak suka kamu dengan istilahnya madunya suami kamu. Tapi kalau dia punya anak, anak itu anak suami. Berarti statusnya adalah anak ya tiri, anak sambung. Ya kan? Anak sambung, anak ya anak tiri, ya anak satu bapak. Kok jadi anak sambung sih? Statusnya adalah anak. Ya. Dan nanti berkaitan dengan masalah warisan, dia pun berhak. Dengan anak kamu sama anak dia adalah saudara sebapak. Ya enggak boleh diputus. Ya, udah saya nuntut untuk diceraikan. Soal menceraikan ibunya itu urusan rumah tangga. Tapi soal status anak ini, sampai kapanpun dia berhak dengan warisan suamimu. Dia adalah saudara seayah ya dengan anak-anakmu. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kan gitu kan? Nah ini hati-hati. Nah otomatis berat. Karena itulah dalam silaturahim menjaga hubungan nasab, Allah Subhanahu wa taala tahu itu berat. Dan sebab menjaga nasab inilah yang akhirnya memberikan sebuah apresiasi juga peluang untuk masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita sudah paham ini, saya mundur lagi, hati-hati. Salah, maaf. Ini udah pernah kita bahas tapi kita ulangi kembali dikit. Hati-hati di sini nih. Nah, kalau teman-teman ingat, kita sudah bolak-balik bahas. Silaturahim, kenapa bisa membuat seorang itu bangkrut di akhirat? Karena silaturahim, ya pertanggungjawabannya adanya di jembatan As-Sirat. Orang-orang yang punya pahala sholat, pahala zakat, bisa jadi dia selamat di padang mahsyar, selamat di hisab, selamat di mizan, belum tentu di jembatan As-Sirat. Orang yang disebut sama Rasul bangkrut, yaitu ketika di jembatan As-Sirat. Karena jembatan As-Sirat dijaga oleh dua amal. Amal pertama adalah amal
Amanah sebelah kanan. Sebelah kanan dijaga oleh amanah. Siapa yang tidak amanah? Bisnisnya tidak amanah. Ikut arisan enggak amanah. Ya, dapat arisan datang. Begitu udah dapat pakai datang. Ya. Dagangan temen cepat habisnya karena bayarnya tempo. Ya kan gitu. Bawa dagangan wah habis. Ya, tapi bayarnya tempo. Begitu ditagih. Kan gitu kan. Mungkin temennya ya udahlah mau gimana lagi. Ya kan? Dia bisa memaafkan di dunia. Maafnya teman-teman kita sebagai korban-korban kita tidak akan membuka pintu maafnya Allah. Ya, kenapa? Karena maafnya orang itu kebaikan untuk dia. Tapi kalau belum diselesaikan urusannya, jembatan As-Sirat dijaga oleh pahala amanah. Orang-orang yang tidak amanah, ya, suami yang tidak amanah, istri yang tidak amanah, paman yang tidak amanah, dia akan ditarik oleh pahala amanah. Enak aja masuk ke dalam surga. Dulu dia tidak amanah. Kemudian sebelah kiri dijaga oleh pahala silaturahim. Gara-gara arisan yang gak bayar-bayar. Gara-gara ya cicilan yang gak lunas-lunas. Menyebabkan terputusnya silaturahim. Gara-gara pernikahan yang diam-diam. Akhirnya memutuskan nasab seorang anak. Ya padahal kan yang salahnya bapak ibunya, anaknya mah nggak salah. Ya akhirnya nggak dibagi warisan, nggak dibagi hak persaudaraan. Ya maka nanti anak-anak yang menjadi korban diputusnya silaturahim itu, pahala silaturahim akan menariknya. Jangan biarkan dia masuk ke dalam surga, karena dulu dia memutuskan silaturahim. Inilah yang diingatkan sama Rasulullah SAW. Orang yang memutuskan silaturahim, dia tidak akan mencium baunya surga. Baunya aja gak kecium. Tapi orang yang menjaga silaturahim, tetap berbuat baik. Tetap mengakui saudara itu saudara. Ya, walaupun ada istilah saudara gak kenal uang, ya gak apa-apa. Saudara gak kenal uang, ya saudara-saudara uang mau uang. Tapi saudara harus selalu dikenal sebagai saudara. Ya, siapa yang menjaga silaturahim, nah maka para malaikat pun akan mendoakan dan akan memberikan apresiasi. Inilah yang berharap dengan taklim kita hari ini, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kita akan dibukakan hatinya menjadi hati yang lapang. Ya, karena ada kalanya ya orang masuk surga dari pahala sabar, ya kan? Kurang apa baiknya saya ya ustazah, tapi tetap aja dia kok kayak begitu. Ada lagi hadisnya Rasulullah, mana ya? Tetap berbuat baik dengan pemutus silaturahim. Ya, walaupun orang itu nyebelin, kita kurang apa baiknya? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Ini hadisnya nih, ya. Ada seorang sahabat yang cerita, ya Allah kurang baik apa saya? Saya datang ditolak, saya berbuat baik diabaikan. Saya mengucapkan kata-kata lembut disakiti. Ya ada kalanya kan kita jadi korban-korban kayak begitu. Ya diapain nih enaknya orang kayak begini ya? Ya apa kata Rasulullah SAW? Ya jika memang apa yang kamu katakan itu benar, udah. Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah lupa, Allah gak pernah salah. Kasih terus kebaikan kepada orang itu. Karena sesungguhnya kamu seperti memberi makan api neraka kepada orang itu. Dan tetaplah kamu dalam kebaikan. Selama kamu tetap dalam kebaikan, niscaya Allah akan selalu menolong kamu dan selalu bersama dengan kamu. Itu janji yang langsung riwayat Muslim. Berarti apa? Tidak diragukan kesahihannya. Kalau tidak diragukan kesahihannya berarti Allah tidak mungkin berkhianat. Nabi Muhammad tidak mungkin pembohong. Walaupun itu berat, walaupun itu pedih,
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan pengorbanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, ceramahnya Ustazah benar-benar menyentuh hati kita. Yang hari ini berjudul aplikasi silaturahim harmoni. Yang benar-benar kita ini satu ya, dalam awalnya satu rahim, berarti kita bersaudara ya, dari Bunda Hawa. Alhamdulillah, ini kan waktunya masih ada panjang, kalau yang mau bertanya boleh silahkan, ada 3 pertanyaan kali. Mangga yang mau bertanya silahkan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Ustazah, saya mau tanya mengenai pemutus silaturahim ya. Saya pernah dengar katanya kalau memutus silaturahim yang berdosa itu dengan saudara yang ada hubungan darah. Baik dari ibu, bapak atau dari ini deh ya. Pokoknya memang ada silsilah keturunan saudara. Tapi kalau kita memutus silaturahim dengan teman, apalagi teman itu yang boleh dibilang toksik ya. Itu gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ada lagi teman-teman, maaf. Mau ada yang bertanya lagi? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim khusus setelah setelah Lebaran kita namakan halal bihalal. Nah pertanyaannya Iya, silaturahim itu kan banyak waktunya, tetapi khusus Lebaran kan kita beri nama halal bihalal ya di kita di Indonesia. Nah pertanyaannya, satu zaman Rasulullah seperti apa, ada silaturahim yang khusus setelah Lebaran ini. Yang keduanya sekarang di Arab gitu ya, kalau dulu zaman Rasulullah dan sekarang di Arab apakah ada seperti kita. Terus yang kedua pertanyaan, tadi banyak sekali sifat-sifat wanita yang negatif gitu ya, yang negatif. Kalau kita mendengar ada orang berkomentar negatif, apa sikap kita sebaiknya gitu? Apa saja misalnya tadi mengkomentari orang lain misalnya gitu ya, negatif. Nah kitanya sikapnya sebaiknya seperti apa gitu. Kita tidak ikut mengatakan tetapi mendengar gitu. Ya, terima kasih Bu Ustadz. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ada lagi enggak teman-teman? Satu lagi. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai seorang adik ya, perempuan. Baru saja belum 1 tahun ya adik saya meninggal. Adik saya, suaminya sekarang sudah menikah lagi. Ya nggak ada masalah buat saya dia menikah lagi seorang laki-laki. Tapi kenapa dia memutuskan hubungan anak-anaknya dia sama saya sama keluarga gitu. Jadi anaknya, kalau sama dia saya nggak ada masalah ya, putus hubungan nggak ada masalah. Tapi ini ada anak 3, yang satu di Gontor, ponakan saya yang perempuan di Gontor, yang 2 kemarin dikirim ke pesantren di daerah Bogor, tapi udah dibalikin lagi ya, tinggal di bapaknya, nggak boleh, saya nggak boleh kejumpa gitu. Saya mau jumpa susah gitu. Semua keluarga dari pihak istrinya dia, mantan istrinya dia yang udah meninggal itu, kita nggak boleh. Nah dia memutuskan, apakah saya wajib mengambil anak 2 itu apa gimana ya, yang dari mantan adik saya gitu, yang maksud saya adik saya yang udah meninggal, baru meninggal belum setahun dia udah nikah, nggak ada masalah dia menikah lagi. Tapi ini suaminya menikah lagi, mempunyai anak
lagi, saya takut aja ponakan saya kenapa-napa, masih kecil soalnya. Karena ponakan saya ini baru 5 tahun, yang satu sih digontor nggak apa-apa ya, jauh. Ini yang 2 laki-laki ini yang nggak boleh bertemu lagi sama saya gitu, sama keluarga dari pihak istri yang sudah meninggal gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ustazah silahkan dijawab. Jazakumullah khair. Dia yang pertama ada sebuah statement lah ya yang mengatakan pemutus silaturahim nggak apa-apa kalau tidak ada hubungan darah. Yang nggak boleh itu kalau ada hubungan darah. Apakah benar demikian? Berharap dengan tadi saya menyampaikan kenapa silaturahim itu diambil dari organ rahim agar kita bisa memahami dan bisa mematahkan teori ini. Karena hakikatnya ada enggak di antara kita yang tidak ada ikatan darahnya yang ujung-ujungnya sampai ke Ibunda Hawa? Enggak ada. Jadi kalau ngomongnya teori darah, kita ini semuanya awalnya satu darah. Darahnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Cuman beda kulit aja. Ya kan? Kenapa? Karena kan Ibunda Hawa ya diberikan rezeki oleh Allah, setiap hamil anak itu kembar, laki perempuan. Dan warna kulitnya beda-beda. Kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah semua unsur warna. Ya, sehingga ketika yang dilahirkan warnanya hitam berarti dia lebih dominan, warna darah hitam, yang putih, kuning. Kayak kita sekarang kayak begini, karena bisa jadi sampai ke atas unsur warna darah orang tua kita yang unsur warnanya seperti ini. Kalau ibu kepingin memastikan kalau setiap kita itu punya unsur warna darah dari Nabi Adam, coba aja yang punya anak cari mantu orang bule. Bule hitam, bule putih. Kan dua-duanya bule. Ya kan? Bule negro atau bule putih kan? Misalnya ambil mantu bule negro. Begitu menikah dengan orang Indonesia dengan warna gen kulit seperti ini, bisa jadi nanti anaknya warnanya tergantung. Ya kan? Dominannya. Kenapa? Karena ya semua kita itu ada unsur berbagai macam warna tanah. Karena darah kita semuanya bercampur, awalnya adalah darah dari Ibunda Hawa. Nah, jadi berharap tadi kenapa silaturahim diambil dari 2 nama, nama Allah yang Rahman. Ya, berarti apa? Siapapun yang pernah berjumpa dengan kita harus menunjukkan rahmatnya Allah. Yang kedua, dari organ yang namanya rahim. Hanya beda istilah statusnya. Kalau yang ada ikatan pernikahan bisa jadi ya saudara ya semahrom. Misalnya kita dengan dengan suami yang awalnya bukan siapa-siapa, lalu kemudian kita punya anak, berarti kan anak itu yang menjadi mahram. Dengan siapa? Dengan kakak atau adiknya suami, ya, dengan kakak atau adiknya kita, saudara mahram. Nah, tapi ada juga saudara dekat, tapi bukan mahram. Misalnya apa? Suami kita punya anak, kita juga punya anak dari suami kita. Sesama anak namanya apa? Sepupu. Saudara dekat nggak? Saudara dekat. Mahram bukan? Bukan. Ya, jadi hanya berbeda dari istilah nama. Saudara dekat tapi bukan mahram. Nah, kalau sekarang kan bisa jadi ada yang saudara kerabat besar, misalnya dari almarhum, dari nenek uyut gitu kan, almarhum keluarga besar ini, ya kan begitu. Ya, tapi kalau ada juga yang sesama manusia berarti saudara sedarah manusia. Jadi teorinya bisa terbantahkan dengan istilah silaturahim diambil dari nama rahim. Nah, bab yang kedua, gimana ya Ustazah ngadepin teman
Ampun, provokator. Boleh enggak kita memutuskan silaturahim? Babnya jangan memutuskan silaturahim, tapi kita membatasi pertemuan. Kan kenapa kita mengatakan enggak mau ketemu itu memutuskan silaturahim? Karena mindset kita silaturahim itu harus ketemu. Padahal enggak mesti ketemu. Ya, tetap ya kita mengakui dia teman kita, tapi kita mengurangi batas interaksi. Enggak apa-apa. Seperti Nabi Musa dengan Samiri. Ya, Samiri itu kan provokasinya luar biasa. Dan Nabi Musa hanya mengatakan kepada Samiri, idhab anta, pergi kamu. Ya, dan jangan pernah mendekati aku lagi. Kenapa? Karena efek kalau dekat sama Samiri itu provokasi untuk melakukan kejahatan itu lebih dahsyat. Jadi nggak ada pertemuan, membatasi pertemuan karena efek mudaratnya. Tapi jangan mengurangi hubungan baik. Misalnya apa? Kalau memang statusnya dia adalah saudara, tetap saudara. Dia paman sih, tapi aku jarang ketemu, ya kan? Kita membatasi pertemuan. Ya, kalau jauh kangen, kalau deket. Nah, jadi mindsetnya silaturahim itu nggak mesti ketemu. Yang penting kebaikan jangan terhalangi. Kalau dia emang dia sakit, dia pamanku, tapi dia nyebelin banget. Ya dia butuh bantuan, kita bantu. Dia perlu doa, kita doakan. Itu silaturahim. Nah, jadi lupakan teori mindset itu kalau silaturahim harus ketemu. Kemudian yang kedua, ya gimana nih silaturahim yang terjadi dengan tradisi ba'da Ramadan, ya, atau istilah lebaran. Jangan lupa, kan pertanyaannya bagaimana fenomena silaturahim di zaman Rasulullah ya. Lebaran itu ada dua, lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Hadis-hadis ketika Rasulullah SAW menjumpai para wanita, itu adalah hadis-hadis yang para perawinya menyebutkan imma Idul Fitri wa imma Idul Adha. Bisa itu Idul Fitri dan itu Idul Adha. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan bertemu dengan para barisan saf-saf wanita, itu kan silaturahim. Coba kalau para laki-laki langsung ngeruputin Rasulullah. Rasulullah nggak bisa silaturahim ketemu sama perempuan. Jadi silaturahim, mendatangi, bertemu, ya untuk saling menyapa, itu sudah ada asal usulnya dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah langsung yang mendatangi para wanita. Nah, jadi kalau ketemu, terus yang kedua, ya Rasulullah SAW ya ketika memang di Idul Fitri dan Idul Adha, ya tidak hanya tadi menyuruh setiap waktu Id, baik itu wanita yang haid, wanita yang nifas itu tetap harus berkumpul. Kenapa? Karena berkumpulnya itu adalah silaturahim. Jadi kumpul-kumpul di waktu sholat Idul Fitri, kumpul-kumpul momen Idul Fitri, momen Idul Adha, itu adalah yang disunahkan sama Rasulullah SAW. Yang gak ada adalah tradisi makan opor. Itu dia. Kenapa? Ya karena memang santan itu susah di Arab. Nah itu kan makanan aja. Soal makanan ya nah ini yang berbeda. Nah memang tradisi yang berbeda lagi nih. Kita orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Asia Tenggara lah. Itu momen lebih besar merayakannya di Idul Fitri. Kenapa? Karena memang negara memfasilitasi itu di Idul Fitri. Apa fasilitasnya? Dikasih cuti bersama. Kan begitu, karena saya pernah ya diskusi sama teman-teman, kalau tradisi bangsa Arab, ya tradisi di Mesir, itu ngumpul-ngumpul haflah besar itu justru Idul Adha. Idul Adha, karena kan hari tasyrik 4 hari, 10, 11, 12, 13. Ayo dong kita rubah. Lo mau ngerubah libur 4 hari, kagak dapat izin dari perusahaan. Berarti ini bukan bicara masalah syariat, ini bicara masalah peluang. Nah, jadi kenapa lebih rame Idul Fitri di Indonesia? Karena peluang, dikasih fasilitas. Bahkan gak cuma pas libur, ya perusahaan-perusahaan
memberikan bus gratis, mudik bersama kan begitu. Akhirnya itu sih Bu. Jadi ada yang memang secara syar'i sudah ada asal usulnya, ada yang memang memanfaatkan fasilitas. Kalau mau ngerubah boleh, ya berkoordinasi sama pemerintah. Udah kita libur panjangnya jangan Idul Fitri, karena apa? Mudaratnya lebih besar. Karena kan orang jadi pada pulang kampungnya di 10 hari terakhir. Padahal itu momen itikaf kan gitu kan. Ya biar dibikin undang-undang. Kan gitu kan. Jadi liburnya Idul Adha 10, 11, 12, 13, 14 kan gitu. 13 ya. Nah, kemudian yang ketiga, gimana nih kalau ada komentar miring, komentar negatif, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi babnya komentarnya umum ya, cukup surat Al-Furqan, surat 25, di ayat yang ke-63. Sampai Allah menyebutkan ciri-ciri hamba Allah yang Ar-Rahman. Apa sih ciri-ciri hamba Allah yang Ar-Rahman? Wa ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang Rahman itu, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Tidak hanya dia berjalan dengan ketawaduan. Buktinya juga idza khatabahumul jahilun. Kalau ada orang yang ngomentari dia nyakitin, ya, apa jawabannya? Qalu salama. Selamat, selamat, selamat. Maksudnya apa salama? Salama ini kan artinya assalamualaikum, ya Allah selamatkanlah dia, warahmatullah sayangilah dia, wabarakatuh dan berkahilah dia. Jadi ketika ada komentar-komentar yang nyakitin, ya prakteknya salama, ya Allah selamatkanlah saya dari ucapan yang buruk itu. Senyumin aja. Kenapa? Karena ya sikap kita baik ketika ada orang yang mengomentari buruk, justru 3 jawaban dari Allah. Ya Allah, ya kan, ketika kita diminta untuk salam kan, Allah akan memberikan jawaban, Allah akan menyayangi dia, Allah akan menyelamati dia, dan Allah pun akan memberikan keberkahan kepada dia. Itu surat Al-Furqan, ayat yang ke-63. Kemudian yang terakhir, gimana ya kita sebagai korban? Kan ini sebagai korban kan, keluarga istri udahlah ditinggal wafat almarhumah, dan jejak almarhumah ya cuman ada di anak keturunannya. Kita bisa mengenang almarhumah itu ya ketika memang kita mengenang anak keturunan. Loh kok ini diputus oleh pihak suami? Bisa jadi yang pertama ya mereka keluarga yang tidak memahami, tidak mengerti bahwa tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ponakan, nggak ada mantan cucu, selamanya adalah mantan. Satu. Yang kedua bisa jadi kurang informasi. Ada kekhawatiran kalau nanti yang ngunjungin dari pihak istri, akhirnya apa? Dikuasai oleh pihak istri. Nanti si bapak sedih, aku udah kehilangan ibunya, masa aku kehilangan anaknya, kan bisa jadi persepsinya seperti itu. Selesaikanlah dengan berkomunikasi bahwa anak ini tidak akan pernah dibatasi interaksinya. Mau dia ke keluarga bapaknya sok atuh, dia mau keluarga ibunya sok atuh, ya karena dia memiliki 2 keluarga, bahkan sekarang 3 keluarga, karena dia punya ibu sambung, ibu tiri, ya maka dia ya silahkan memiliki 3 keluarga. Ya mungkin kurang informasi. Selesaikanlah dengan komunikasi, informasi, moga-moga Allah berikan jalan keluarnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya tepat jam 11:03. Ini ya doa ya. Gimana? Bu Linda sakit? Iya. Pengurus juga ya? Iya Bu Linda. Langsung apa gimana? Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara ya.
Sebelumnya kami dari Majelis Muslimah Andalusia memohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan saya pribadi juga meminta maaf juga kalau ada yang tidak berkenan di hati-hati sahabat-sahabat semuanya. Sebelum ini kita ditutup dengan doa oleh Ustazah, baru kita bersalam-salaman ke depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, rekan-rekan sekalian, hari ini yakinlah dalam majelis ilmu, ya majelis barokah kan bersama kita terbuka pintu-pintu kebaikan. Ya kita doakan untuk keluarga kita yang sedang sakit, ya dan juga teman-teman pengajian kita ya, yang sedang sakit. Ya di antaranya kita doakan Ibu Linda yang sedang sakit, Ibu Reni yang sedang sakit, Ibu Sri Rusmiati dan Ibu Emilia, dan juga mungkin keluarga kita, kita hadirkan wajah-wajah mereka, kita hadirkan nama-nama mereka yang sedang sakit agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, memberikan kesabaran dan mengangkat penyakitnya dan dianugerahkan kembali pulih afiat. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim syifaan la yugadiru saqamah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasula. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzab wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizzin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata firdaus ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.